Maka kata Umar bin Khattab dijelaskan, al-haqqu bila didom sayuglabu bil batil binidom. Kebenaran tidak dimanage dengan baik akan terkalahkan oleh kebatilan yang dimanage dengan baik. Travel umroh ini bagus, mengajak orang menuju Baitullah, kemudian ada pahala, ada faedah, ada ujroh yang didapat, itu ada sesuatu yang bagus. Tapi kita tidak memanage dengan baik, ya banyak ujung-ujungnya travel itu berguguran. Travel itu ada yang jadi penipu, menterlantarkan jamaah, tidak memberangkatkan jamaah, membawa lari duit jamaah. Ini bukan 1-2 kasusnya. Maka benar kata Ustaz Ahmad tadi, mengundang beliau Pak Kiai pakar ekonomi, pakar muamalah, agar kita itu bermuamalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita ini sebenarnya semua oleh Allah diberikan kelebihan. Cuman kadang-kadang kita tidak mau menggali potensi yang ada pada diri kita. Kebanyakan kita itu malu. Maka orang yang sukses dan orang yang gagal bedanya hanya 1 huruf. Orang yang sukses dia selalu mau, tapi orang yang gagal dia selalu malu. Nah, huruf L ini yang jadi penghambat kita kan. Mau ketemu silaturahmi jangan dulu sudah pesimis gitu, wah nanti ditolak nih, datangnya aja pakai motor, pakai angkot, pakai apa. Padahal hidayah Allah itu tidak pernah memandang pakai angkot, pakai Fortuner ataupun pakai ojek. Yang terpenting yakinkan pada diri kita bahwa kita punya potensi untuk syiar Baitullah, kemudian dibekali dengan ilmu-ilmu yang ada di Bilqis Mahabah. Insya Allah 1 bulan bisa closing 20 orang. Bayangkan 20 orang kali 2 juta, 40 juta. Gaji bupati aja gak segitu, Bu. Makanya saya bersyukur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai owner di 2 travel. Yang pertama ini seragamnya Kurma. Kurma itu brand, nama PT-nya di Kemenang itu PT Karya Amanah Duta Insani. Berdiri 2010. Jadi sudah 13 tahun dan setiap tahun memberangkatkan jamaah tidak kurang dari 2.500 baik haji ataupun dan umroh. Datang ke Tangerang merantau, kemudian tidak punya apa-apa, hanya ngontrak 1 petak, tapi alhamdulillah karena Allah memberikan ilmu, janji Allah tidak pernah ingkar. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Saya merantau di Tangerang ini, asli dari Turki, turunan kidul, alias Subang, Jawa Barat, ya, Purwakarta. Nah, jadi datang ke Tangerang itu, Bu, merantau, ngontrak 1 petak, gitu kan. Kemudian ngisi berbagai pengajian. Alhamdulillah, Kiai setiap Jumat full jadwal khutbah. Kadang-kadang 1 Jumat ada yang mengkhutbah 3 kali, 3 masjid. Nah, beliau nih yang selalu ada delegasikan untuk mengisi jadwal-jadwal khutbah di tempat lain. Jadi janji Allah itu asal kita yakin, ya. Nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kita yakin innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang penting husnuzon kita sama Allah. Ya, kita jangan pesimis. Harus menjadi orang-orang yang optimis, gitu kan? Kalau kita pesimis, mau ini malu, mau ini takut ditolak, mau ini takutnya dibukain pintu, mau ini takut, banyak takutnya. Padahal takut itu adalah penyakit.
maka Nabi berlindung dari penyakit takut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa fakhri rijal. Ini 8 penyakit hati ini harus kita sembuhkan. Kalau Nabi saja berlindung dari 8 penyakit itu, kita tak pernah baca doanya. Hafal nggak doanya, Bu? Hafal? Alhamdulillah. Yang belum hafal harus hafal. Karena saya jujur aja mendirikan Travel 2 ini bukan sekarang dilihat enaknya, tapi prosesnya. Yang namanya hutan Sumatera, Palembang, Lampung, Padang jam 1 jam 2 masih getir. Itu kan di tengah hutan. Katanya daerah Palembang, daerah Lampung ada yang rawan, rampok, begal apa segala macam. Alhamdulillah jam 1 jam 2 nggak pernah ada yang ganggu. Nyamuk pun nggak mau, gitu kan? Karena darah saya pahit, gitu kan? Jadi apalagi manusia menyentuh. Kemudian ke Kalimantan, ke Bontang, ke Kutai Kartanegara, jam 1 jam 2 masih di hutan Kalimantan. Saya tanya sama Ustadz yang bawa, Ustadz, ini banyak begal nggak di sini? Amankah di sini? Orang-orang sini walaupun tinggalnya di hutan, dia orang-orang kaya. Karena apa? Karena punya tambang batu bara. Jadi aman, alhamdulillah jamaah dari mana-mana. Insya Allah setahun itu 2.500 hari amanah duta insani kurma travel, dan insya Allah Bilqis juga akan mengikuti jejak kurma. Maka saya percayakan kepada beliau dengan tim, insya Allah yang penting kita istiqomah, konsisten, jujur. Modalnya 4: sidik, patonah, tabligh, amanah. Udah itu aja modal. Rasulullah itu berjualan menjadi saudagar seperti itu. Jadi enggak neko-neko. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting prosesnya kita jalani. Itu aja, Bu, gitu kan. Ibu-ibu sering ngaji ke pengajian, ke majlis taklim, gitu kan. Hari ini di masjid majlis ini seminggu full, gitu kan. Bawa brosur masing-masing 100. Kalau semuanya masih ada yang nyangkut 1-2%, gitu kan. Yang penting kita menggali dulu ilmunya di Bilqis. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang sukses, harus kuasai dulu ilmunya. Kalau kita tidak menguasai ilmunya, ya banyak orang yang berguguran di tengah jalan sebelum sukses. Maka dalam kitab juga dijelaskan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beribadah, beramal tidak dengan ilmu, maka ilmunya ibadahnya ditolak, tidak diterima. Artinya marketing juga adalah ibadah, bekerja juga adalah ibadah. Maka kita harus ada ilmunya. Maka kata Umar bin Khattab dijelaskan, al-haqqu bila didom sayublahu bil batil binidom. Kebenaran tidak dimanage dengan baik akan terkalahkan oleh kebatilan yang dimanage dengan baik. Travel umroh ini bagus, mengajak orang menuju Baitullah. Kemudian ada pahala, ada faedah, ada ujroh yang didapat. Itu ada sesuatu yang bagus. Tapi kita tidak memanage dengan baik. Ya banyak ujung-ujungnya travel itu berguguran. Travel itu ada yang jadi penipu, menterlantarkan jamaah, tidak memberangkatkan jamaah, membawa lari duit jamaah. Ini bukan 1-2 kasusnya. Maka benar kata Ustaz Ahmad tadi, mengundang beliau Pak Kiai pakar ekonomi, pakar muamalah, agar kita itu bermuamalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Maka dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu duhulu bisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian masuk pada Islam itu secara kafah, keseluruhan. Dalam ekonomi, dalam berbisnis, dalam berjualan, apapun harus sesuai dengan konsep Al-Quran. Karena Al-Quran adalah huda linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau kita tidak mau berpegang kepada Al-Quran, ya sudah, kita juga sendiri senantiasa dalam kesengsaraan dan penderitaan. Kita yakin Al-Quran adalah huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, jangan lari dari Al-Quran. Kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang sangat nyata. Sudah tahu nipu itu dilarang, kita kerjakan. Sudah tahu berdusta itu dilarang, kita lakukan. Makanya bisnisnya tidak ada keberkahan. Maka kata Nabi, sayati ala ummati zamanun, akan datang satu masa yang akan menimpa umatku. Di mana umatku itu? Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Umatku itu menjauh daripada ulama dan ahli-ahli fikih, ahli-ahli muamalah.
Ketika ulama sudah dijauhi, ulama sudah dimusuhi, kita tidak mau datang ke majlis-majlis ilmu, maka kata Nabi dalam sebuah hadisnya, "Fayabtalihim bisalatin baliyatin," maka Allah akan menimpakan bencana di muka bumi ini 3 perkara. Nah, kalau kita sudah tidak mau datang ke majlis taklim, tidak mau ngaji, tidak mau membedah kajian fikih dalam bermuamalah, itu nanti kita akan tersesat. Maka bencana akan diturunkan oleh Allah. Yang pertama, apa yang Allah akan turunkan ketika kita sudah menjauh daripada ulama dan ahli fikih? Yarfa'ullahu alaihim barakatin min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari segala aktivitas bisnisnya. Punya mobil, punya rumah mewah, punya duit banyak, tapi kelihatannya gelisah dan susah. Artinya tidak ada keberkahan. Ya, ini bukti dan sekarang banyak terjadi. Kurang apa tetangga kita, gajinya gede, jabatannya tinggi, rumahnya mewah, dan pisau aja gendut gitu kan, tapi hidupnya susah, anaknya narkoba, istrinya selingkuh, wah macam-macam lah. Di situ bukti bahwa Allah mencabut keberkahan daripada aktivitas usahanya, karena dia sudah menjauh daripada ulama dan ahli fikih, menjauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, apabila kita sudah menjauh daripada ulama dan ahli fikih, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Banyak orang yang mati tidak membawa iman. Ya, lagi nyekek botol, mati. Lagi selingkuh, mati. Lagi maksiat, mati. Gara-gara duit parkir, saling tusuk, saling bunuh, mati. Karena mereka sudah tidak mau mendekat dengan para ulama dan ahli fikih. Dan yang ketiga, ketika kita sudah tidak mau mendekat dengan ulama dan ahli fikih, yusallituhullahu alaihim sultan dolima. Kalian akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil, pemimpin-pemimpin yang bodoh, sehingga tidak bisa menuntun kalian kepada jalan kebenaran. Berapa banyak orang sekarang, artis ngaku kiai, artis ngaku ulama, belajar agamanya juga nggak beres, nggak benar, kita ikuti, akhirnya tersesat kita. Mohon maaf, bukan menjelek-jelekan artis, tetapi setiap sesuatu itu ada pakarnya, ada ahlinya. Maka kata Allah, "Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun." Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Berbicara agama kalian tidak tahu agama, tanya kepada kiai, tanya kepada ulama, tanya kepada ustaz. Ketika kita rusak handphone, jangan datang ke kiai, ke ustaz, yang ada rusak beneran gitu kan. Datang ke ahli servis gitu kan. Nah, harus kita bisa menempatkan. Kalau artis mau nyanyi, bolehlah datang ke artis. Mau bergaya, datang ke artis gitu kan. Harus ada ijazah dulu, benar kiai. Jangan asal-asalan kita, oh ini artis cantik, tersohor, ternama gitu kan. Begitu disuruh baca Al-Quran, tajwidnya juga belepotan. Nah, jadi banyak sekarang orang-orang yang mengaku-ngaku, oh ustaz sekali ceramah dapatnya 2 juta. Makanya artis sudah semakin tua nggak laku, akhirnya jadi ustaz-ustazan gitu kan. Nah, jadi ustaz karbitan, kiai karbitan gitu kan. Itu yang bermasalah gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika ibu-ibu berada di Bilqis, diajak oleh Ustaz Ahmad, diajak oleh Pak Kiai, diajak oleh timnya, insya Allah Pak Ustaz Mahbub nih dari Bangka Belitung, beliau seorang ustaz, banyak jamaahnya, banyak ini kegiatannya, kemasyarakatannya, keagamaannya, ikuti, karena itu adalah warasatul anbiya. Insya Allah kita semua akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi saya sebagai pimpinan PT Karya Amal Duta Insani Kurma Travel, sekaligus merangkap sebagai komisaris dan owner PT Bilqis Mahabbah Wisata Indonesia, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini. Insya Allah setiap langkah kita akan Allah catat sebagai amal soleh. Janji Allah dalam Al-Quran, "Man amila sholihan wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiban wa najziyanahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh min dzakarin aw unsa, dari laki-laki atau perempuan, ketika dia beramal dalam keadaan beriman kepada Allah, niatnya menuntut ilmu, niatnya kita menambah wawasan tentang umroh dan lain sebagainya, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyiban, Allah akan memberikan kehidupan yang sukses, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang indah, kehidupan yang damai, dan di akhirat kelak walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik dari balasan ketika kita hidup di dunia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali Ustaz, ini waktunya udah jam 12 lewat. Kemudian perut juga kayaknya sudah tidak memungkinkan untuk panjang-panjang. Insya Allah kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita dapat bertemu lagi dalam taklim, dalam marketing umrah dan haji, tentunya untuk mensejahterakan kehidupan kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.